Namun tanpa diduga salah satu katrol malah rusak hingga membuat karabinnya terpelanting dan mengenai wajah daripada Ryan hingga membuatnya berdarah dan pingsan. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Indra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang pria berusia 26 tahun asal Amerika Serikat yang terjebak di dalam gua hingga tidak bisa dikeluarkan dan meninggal dunia. Bagaimanakah kisahnya? Ini dia pembahasannya. John Edward John merupakan seorang pria berusia 26 tahun asal Amerika Serikat. Ia merupakan seorang calon dokter dan memiliki satu orang istri bernama Emily dan seorang anak perempuan berusia 1 tahun. Tentunya sebagai calon dokter, ia memiliki masa depan yang sangat cerah. Namun masa depannya itu harus sirna dikarenakan pada tanggal 24 November 2009 di saat dia sedang melakukan liburan Thanksgiving bersama keluarganya, ia mengunjungi sebuah gua bernama Nativity di negara bagian Utah. Gua ini memang dikenal memiliki celah yang sangat sempit dan licin hingga menarik banyak perhatian para penjelajah gua atau cave explorer. Dikabarkan bahwa setiap tahun gua ini mampu menarik wisatawan sebanyak 25.000 orang. Sejak kecil, John dan Josh memang memiliki ketertarikan kepada gua karena memang ayahnya ini sering membawa mereka menjelajahi gua. Karena kesibukan John saat ini, ia pun tidak memiliki waktu untuk menyalurkan hobinya ini. Hingga datanglah kesempatan pada saat sedang liburan Thanksgiving saat itu. Pada jam 8 malam, ia beserta adik dan 2 temannya mulai menjelajahi gua. Saat itu jumlah mereka ada 4 orang dan terbagi ke dalam 2 grup. Saat itu John berpasangan dengan adiknya Josh. Dan kedua grup ini melakukan penjelajahan di 2 area yang berbeda. Setelah menjelajahi gua sekitar 1 jam dan masuk lebih dalam lagi, John memutuskan untuk masuk ke dalam lorong yang terkenal bernama Birth Canal atau saluran kelahiran. Dinamakan demikian karena sempitnya lorong tersebut hingga banyak orang yang menyebutnya seperti saluran rahim atau saluran kelahiran. Karena banyak orang yang pernah memasuki Birth Canal dan berhasil, membuat John semakin tertantang. Ia pun dengan percaya diri masuk ke lorong tersebut. Namun ia membuat kesalahan, dari yang seharusnya berbelok ke kiri, ia malah berbelok ke kanan. Badannya yang besar membuatnya sulit untuk bergerak. Ia sudah tak sekecil dahulu dengan tinggi sekitar 180 cm dan berat 90 kg. Tentunya akan membuat ia tersangkut pada celah yang hanya memiliki diameter sekitar 45 cm saja. John berusaha merangkak agar bisa tetap maju ke depan. Saking sempitnya, ia sampai harus menggunakan pinggang, perut, bahkan jemari tangannya. Semakin ia maju, lorongnya justru semakin menyempit, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mundur, tetapi sudah tidak bisa karena posisi badannya saat itu sudah menukik ke bawah. Jadi mulanya John mengira bahwa lorong yang ia lalui adalah Birth Canal, jadi ia memaksakan untuk masuk, dengan asumsi dia akan menemukan area atau section yang cukup untuk memutar badannya. Padahal ternyata yang ia masuki adalah lorong bernama Oedipus yang merupakan lorong yang belum tereksplorasi oleh para penjelajah gua atau cave explorer. Jadi itu tadi, seharusnya dia berbelok ke kiri tapi malah belok ke kanan. Inilah kesalahan kecil tetapi berdampak sangat besar. Sebagai gambaran betapa sempitnya lorong tersebut, agar bisa melewatinya, ia harus menghela napasnya agar dadanya tidak berkembang. Karena jika dadanya berkembang, ia tidak akan bisa maju atau akan terjebak di lorong tersebut. Tetapi itu semua tidak banyak membantu dikarenakan ukuran tubuh John yang cukup besar. Mengetahui John terjebak, Josh pun berusaha untuk melakukan pertolongan dengan cara menarik badan John. Tetapi ia malah gagal dan justru membuat tubuh John semakin terdorong ke dalam. Karena tak sanggup, Josh pun segera pergi keluar untuk mencari bantuan dan meminta temannya untuk menemani John terlebih dahulu. Saat itu posisinya berada pada 400 kaki di bawah permukaan tanah atau sekitar 30 meter dengan jarak 120 meter dari mulut gua. Perlu waktu bagi tim penyelamat untuk mencapai lokasi karena mereka harus membawa peralatan evakuasi. Lalu menurut salah satu tim penyelamat bernama Sarah Motola, mereka tiba pada pukul 12.30 malam dan ia hanya melihat sepasang sepatu saja. Evakuasi ini melibatkan hampir seratusan anggota tim penyelamat. Namun 19 jam berlalu, mereka masih belum berhasil mengevakuasi. Demi menyelamatkan John, mereka menggunakan sistem patrol dan tali yang cukup rumit. Cara ini dilakukan karena terbukti mampu menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam gua tersebut. Karena memang John bukanlah orang pertama yang terjebak di sana, karena sebelumnya pada tahun 2004 terdapat 2 remaja yang terjebak dan hampir mati di dalam gua tersebut.
Keduanya terjebak hanya berselang sekitar 1 minggu saja. Jadi misalnya si Dudung terjebak di minggu pertama dan si Maman terjebak di minggu kedua. Kala itu tim penyelamat membutuhkan waktu sekitar 14 jam untuk menyelamatkan keduanya. Dan menyelamatkannya pun sama menggunakan sistem katrol yang digunakan pada John saat ini. Akibat dua insiden tersebut, akhirnya pemerintah pun menutup Gua Nativati pada tahun 2004. Dikarenakan masih menarik minat banyak wisatawan, akhirnya pada bulan Mei 2009, Gua Nativati kembali dibuka. Tetapi baru 6 bulan dibuka, sudah terjadi insiden yang sama, yaitu si John ini. Kembali pada misi penyelamatan John. Tim penyelamat diburu waktu dikarenakan posisi tubuh John yang menukik ke bawah dengan kepala lebih rendah daripada kaki. Hal ini membuat cairan tubuh, terutama darah, akan lebih banyak mengalir dan menekan ke bagian kepala. Kondisi ini tentunya membuat kinerja jantung menjadi bertambah karena harus memompa darah agar tidak berkumpul di bagian kepala, terutama otak. Lalu ada salah satu tim penyelamat bernama Ryan Short yang menjadi rescuer bagi John. Ia terus mengusap-ngusap kaki John agar John tidak merasa sendirian. Lalu sempat terjadi percakapan antara John dan Ryan, di mana John meminta maaf karena ukuran tubuhnya yang besar membuatnya sulit untuk dievakuasi. Namun saat itu Ryan menjawab, "Tenang saja, jika kami berhasil mengeluarkanmu, aku akan menjadi teman olahragamu." Kurang lebih seperti itu percakapan John dan Ryan. Ryan pun menanyakan tentang keluarga John agar ia menjadi semangat untuk bebas. Dan John mengatakan bahwa ia akan memiliki anak kedua yang akan lahir pada tanggal 13 Juni tahun 2010. Emily, sang istri, tak henti-hentinya menyemangati John, dan John meresponnya dengan teriakan dan tangisan. Hal ini membuat Ryan tak kuasa menahan air matanya, dan ia pun bertekad bahwa ia akan bisa menyelamatkan John. Setelah semuanya siap, lalu tubuh John pun ditarik, dan perlahan-perlahan sedikit demi sedikit tubuh John berhasil terangkat. Dan saat itu Ryan berhasil menunjukkan wajahnya kepada John. Menurut Ryan, saat itu John hanya tersenyum kepadanya. Mungkin ia merasa lega bahwa ia akan berhasil selamat. Ryan pun yakin bahwa John akan selamat, namun tanpa diduga salah satu katrol malah rusak hingga membuat karabinnya terpelanting dan mengenai wajah daripada Ryan hingga membuatnya berdarah dan pingsan. Saat itu juga tubuh John langsung meluncur ke bawah, tapi untungnya kondisinya masih terlihat baik-baik saja. Lalu di saat Ryan sudah mulai tersadar, ia pun meyakinkan John bahwa rekannya akan menyelamatkan dia. Karena kondisi ia yang sudah tidak sanggup untuk melakukan evakuasi dikarenakan cedera yang cukup parah. Akhirnya rekan Ryan yang bernama Dave ditugaskan untuk turun melakukan evakuasi terhadap John. Saat ia sampai, si John ini sempat menanyakan keadaan Ryan. Namun setelah menanyakan keadaan Ryan, ia pun tiba-tiba diam begitu saja. Akibat masih kesulitan, akhirnya Dave memutuskan untuk kembali naik ke atas. Saat sampai di atas, Dave memanggil seorang sheriff dan menyatakan bahwa John dalam keadaan sekarat. Maka untuk memastikan dikirimlah satu orang lagi bernama Brandon. Brandon ini berusaha untuk melakukan komunikasi dengan John tetapi tidak ada tanggapan. Akan hal itu akhirnya Brandon pun memutuskan untuk kembali ke atas dan meminta salah satu dari tim medis untuk memastikan keadaan si John. Dan ternyata menurut tim medis setelah melakukan pengecekan dinyatakan bahwa John ini telah meninggal dunia. Jadi tepat pada tanggal 25 November 2009, John ini meninggal dunia. Kesedihan pun mendara kepada seluruh tim penyelamat berikut keluarganya yang amat sangat terpukul. Karena mereka berharap John masih bisa diselamatkan. Akibat sulitnya medan, tim penyelamat memutuskan untuk tidak melakukan evakuasi terhadap jasad John. Dikarenakan mereka khawatir akan menimbulkan korban jiwa dari pihak tim penyelamat. Atas persetujuan keluarga, jasad John pun ditinggalkan di sana. Lalu dibuatlah sebuah plakat sebagai tanda penghormatan terhadap John dan keluarganya. Plakat tersebut juga menjadi peringatan bagi siapapun yang berani nekat untuk menjelajahi Gua Nativati. Akibat tragedi yang menimpa John, pemerintah Utah pun kembali menutup gua tersebut. Dan kali ini penutupan berlaku secara permanen, guna menghindari kejadian yang sama terulang kembali. Kisah dari John ini pernah diangkat dalam sebuah film berjudul The Last Descent, karya seorang sutradara bernama Isaac Kalashima yang dirilis pada tahun 2016. Insiden yang John alami dapat kita ambil pelajaran, janganlah kita bertindak seenaknya di lokasi yang asing. Ditambah janganlah mengikuti rasa penasaran hingga harus mengancam nyawa bahkan membuat nyawa menjadi melayang. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.